Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu mengenai sifat Allah. Nah, perlu kalian tahu, sifat Allah itu ada di Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu adalah nama-nama indah Allah. Dan Asmaul Husna itu ada 99. Kalian bisa lihat di Al-Quran, biasanya ada di Al-Quran. Nah, sebelum kita mempelajarinya, anak-anak bisa membuka buku paket akidah akhlaknya halaman 102 ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang akan kita pelajari dari sifat Allah yaitu adalah sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terus yang kedua, bukti Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ketiga, cara meneladani sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang keempat, hikmah meneladani sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman, ada yang tahu apa arti dari Ar-Rahman? Nah, Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Allah itu mengasihi semua makhluknya tanpa terkecuali, baik manusia yang beriman atau yang ingkar, binatang di darat ataupun di laut, tanaman yang subur, atau semua makhluknya pasti diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama hidup di dunia, tidak ada satu pun makhluk Allah yang hidup tidak mendapat makanan. Pasti semua mendapatkan sesuai porsinya masing-masing ya. Semua mendapatkannya dengan adil. Allah memberikan rezekinya bagi semuanya, baik itu yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik itu manusia yang ingkar ataupun manusia yang beriman, semua pasti dikasih rezeki Allah. Nah, sebagai anak Islam, kita harus meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih ini ya. Seperti apa sih contohnya meneladani sifat Allah? Nah, yang pertama adalah kita harus gemar bersedekah. Ketika kita dikasih rezeki sama Allah, kita juga harus membaginya dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Karena sesungguhnya di rezeki yang diberikan sama Allah itu pasti ada hak orang lain ya. Jadi anak-anak harus gemar bersedekah. Yang kedua, mengasihi anak yatim dan menyayangi hewan maupun tumbuhan. Ini tumbuhan ya anak-anak, maaf Bu Guru salah menulisnya. Oke, selanjutnya membantu teman ketika kesusahan. Nah, ini perlu ya, penting ya, membantu teman ketika kesusahan. Selanjutnya, menghormati umat agama lain ketika beribadah. Nah, kalau anak-anak punya teman yang berbeda agama, ya hormatilah mereka ya. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya, Ar-Rahim. Apa sih artinya Ar-Rahim itu? Nah, Ar-Rahim juga termasuk Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Penyayang. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang taat dan beribadah kepadanya. Bedanya dengan Ar-Rahman tadi apa ya? Kalau Ar-Rahman tadi Allah Maha Pengasih, Allah mengasihi semuanya. Misalkan manusia, Allah mengasihi semua manusia, baik yang ingkar maupun yang beriman, itu semua Allah kasih. Semuanya dibagi rata dengan adil. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang,
Allah itu hanya menyayangi orang-orang yang taat dan beribadah kepadanya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, jadi anak-anak harus taat dan beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya kita harus meneladani sifat Allah yang maha penyayang di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ya? Lanjut. Yang pertama, menyayangi keluarga, saudara, dan teman. Kita harus saling menyayangi ya, apalagi dengan keluarga yang setiap hari kita bertemu dengan mereka. Yang kedua, apa ya? Nah, menjenguk saudara yang sakit dan menghibur teman atau saudara yang sedang bersedih. Ketika ada saudara atau teman kita yang sedang bersedih, kita harus menghiburnya supaya sedihnya tidak berlarut-larut. Selanjutnya, yang nomor 3, merawat hewan dan tumbuhan dengan baik. Karena hewan dan tumbuhan adalah makhluk Allah, dan ketika kita memelihara hewan dan tumbuhan, berarti kita juga harus wajib merawatnya, begitu ya. Dan yang keempat, ada sayang terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini nih yang biasanya jajan bungkusnya langsung dibuang di tempat sampah, jangan di sembarangan. Nanti lingkungannya jadi tidak baik kalau kita membuang sampah sembarangan. Ya, Bu Guru yakin anak-anak Min 1 Sukoharjo adalah anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang bisa melihara lingkungan dengan baik. Sekarang hikmah meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, yang di bagian kanan ini adalah hikmah meneladani sifat Ar-Rahim. Yang bagian kiri itu Ar-Rahman. Hikmah meneladani sifat Ar-Rahman itu yang pertama, hati menjadi tentram. Yang kedua, tercipta kerukunan. Yang ketiga, hidup lebih bermanfaat. Yang keempat, saling mengasihi satu sama lain. Yang kelima, bisa saling tolong menolong. Yang keenam, dikasihi juga oleh Allah. Dan yang ketujuh, mendapat pahala dan ridho dari Allah. Nah, ketika kita mendapat pahala, mendapat ridhonya Allah, akan tenang hidup kita. Selanjutnya, yang bagian kanan adalah hikmah meneladani sifat Ar-Rahim. Yang pertama, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, menjalin persatuan umat Islam. Yang keempat, mempererat tali silaturahim atau silaturahmi. Yang kelima, menambah rasa sayang kepada keluarga, teman, dan kerabat. Nah, itu anak-anak materi tentang sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kalian baca dulu tadi ya dari halaman 202 sampai selesai. Kalau bisa, kalau ada pertanyaan dijawab ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan kepada orang tua ataupun Bu Guru. Nah, cukup sekian ya anak-anak. Semangat selalu, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.